Channel. Hari ini pastinya lebih beda dari hari yang kemarin karena kita kedatangan teman sekaligus saudara kita yang jauh di sana. Dia menyempatkan diri hadir ke sini. Dia adalah seorang abdi negara ya, sekaligus YouTuber ternama di Kota Palu. Siapa dia? Ini dia. Bagaimana caranya itu? Sampai begitu sekali itu. Luar biasa. Oke, terima kasih udah diundang di sini. Wow, luar biasa. Ini satu kebanggaan untuk saya karena pokoknya terima kasih sudah mau datang ke Koro Channel. Wah, luar biasa. Hari ini saya mau kasih tantangan ini buat Ian. Oke. Sip. Oke, jadi tantangannya apa itu? Sebelumnya sudah pernah dengar nama K-pop? Ya. Sebenarnya itu bukan asing bagi saya, tapi kayaknya tantangan terbaru ini. Terbaru ya. Oke, sip. Oke. Hari ini pokoknya teman-teman di YouTube itu mau lihat Ian Aditya mereaction K-pop bersama Koro Channel. Oh no. Jadi saya sudah menyiapkan satu buah video untuk Ian Aditya bersama Koro Channel untuk mereactionnya. Wah. Gitu. Tapi tunggu. Sebelumnya ini memang udah didesain sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga harus buat konten begini kan? Pokoknya memang untuk Ian Aditya harus nonton K-pop. Aduh. Karena saya dengar dari kejauhan Ian Ian ini tidak terlalu suka dengan K-pop. Ya, betul sekali. Jadi untuk penonton di YouTube channel Koro Channel ini, jadi memang sebelumnya saya tidak suka atau tidak terlalu mengagumi yang namanya K-pop. Oke. Tapi mungkin dengan cara ini sehingga pas saya nonton mungkin bisa suka atau bagaimana? Pokoknya kita harus racuni Ian Aditya dengan K-pop. Ya. Oke. Oke, kita siapkan sambil menyiapkan videonya. Saya mau tanya sih. Kegiatan beberapa hari ini apa saja gitu? Oh, kegiatan. Sebenarnya kegiatan saya memang berkecimpung di dunia YouTube juga. Jadi dunia YouTube saya itu memang rada-rada kalau mau dibilang terlalu kaku enggak juga, kalau mau dibilang berkreasi ya pasti, tapi nggak terlalu wah banget. Tapi intinya saya selama ini berkreasi ya betul-betul ingin memperlihatkan kualitas diri saya. Ya ingin juga mengajarkan sama teman-teman bahwa sebenarnya dengan YouTube itu kita bisa lebih lebih punya warna hidup yang lebih bagus lagi, karena dengan cara itu kita bisa mengeluarkan bakat kita, kualitas kita sebagai orang yang betul-betul mau maju. Oke, siap. Saran untuk YouTuber pemula. Oh, saran. Termasuk saya. Oh iya. Fokus, jangan putus asa, selalu semangat dan cari solusinya ketika ada masalah. Oke, jangan lupa subscriber YouTube-nya Ian Bapontar, ya kan? Iya, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Koro Channel. Oke. Ini video K-popnya sudah ready ya. Wow. Kita nonton lihat HP saja nih, biar lebih dekat dari Korea. Lihat dulu sampulnya nih, gimana tanggapannya nih. Ada seorang cewek tuh, sudah kelihatan kan? Dia tahu sekali kalau saya belum. Oke, sekedar informasi, siapa tahu kan setelah nonton video ini ada ketertarikan dengan cewek Korea, bisa cari-cari jodoh orang Korea. Tunggu, kalau teman-teman lihat muka saya mirip opa tidak? Manado. Opa tua. Oke. Jadi kebanyakan orang Palu selalu ketika kita membuat hal yang heboh selalu dibilang namango. Nah, ini sebenarnya hal pembahasan kita tadi lanjut tentang namango. Nah, jadi sebelumnya banyak orang ketika melihat hal-hal yang lucu yang dibuat-buat atau mungkin pembahasan yang seakan-akan humor, tapi kebanyakan orang bilang namango itu bahasa kayaknya atau artinya lebay. Nah, apalagi yang tidak sesuai dengan hobi dia. Nah, itu dia. Jadi itulah orang-orang yang terlalu kaku pandangan terhadap sesuatu yang betul-betul tidak sesuai dengan pemikirannya dia. Padahal kesenangan orang itu beda-beda. Ya, betul. Tidak harus kita samakan. Betul sekali. Bisa saja kita bilang orang lain itu alay juga. Namango. Cerdas. Betul. Itu tamparan keras untuk kalian yang selalu mengatakan namango. Padahal kita memang namango. Oke, lanjut. Oke, langsung saja mungkin kita ke video K-popnya ini ya. Iya. Oke, ini videonya ini sebenarnya udah video lama, tapi saya ingin memperlihatkan bahwa karena saya belum pernah nonton K-pop. Serius. Karena jujur memang saya nggak terlalu ngefans sama K-pop, tapi nggak tahu lah kalau ini. Oke. 1, 2, 3. Ini dari 4L ya, yang judulnya Move. Ya, videonya agak sedikit
dewasa lah. Jadi kalian para penggemar K-pop sudah tahu pasti yang dari folder ini seperti apa. Seram ya? Ya awalnya seram. Oh. Wis. Nah, oke, cut di sini, cut di sini. Oh. Kayaknya tidak boleh dikata. Tunggu tadi. Kasih mundur dulu. Nah, Bagian sini. ini tunggu. Nanti saya bilang cut baru cut. Pause. Bentar. Oke, cut. Nah, oke. Jadi pembahasan saya sedikit ini tentang konspirasi. Jadi gini, karena saya penganut paham bumi datar ya. Jadi ya jujur. Jadi gini, ketika saya melihat video ini, karena saya pernah baca bahwa K-pop itu adalah salah satu seni yang betul-betul udah dirasuki dengan yang namanya Illuminati. Nah, jadi kenapa sampai nih cewek kelihatan mukanya awal video itu mukanya kayak seperti menyeramkan gitu. Terus dia nangis, tapi tetesan air matanya cuman sebelah. Hati-hati. Muka matanya Dajjal. Lama kita bilang namamu Nah, lagi. tapi entah mau dibilang namamu apa enggak, tapi intinya saya merasa bahwa video ini sudah ada yang namanya dirasuki dengan yang pengaruh Illuminati. Oke. Lanjut. Sampai detail gitu ya. Iya, harus. Oke, masuk. Dia salah orang aja Polet. Oh. Saya tunggu, cut dulu. Saya perbaiki posisi dulu. Cara duduk yang baik dan benar saat nonton seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut. Sudah. Mulai panas. Narake. Oke. Lanjut. Cantik. Oh, hell no. Bisa lentur gitu ya. Beh. Tapi ini pokoknya girl band atau idol perempuan yang sudah debut sekitar 2 tahun yang lalu. Gitu. Cuma memang gerakan mereka ini sangat mengundang kontroversi. Lanjut. Ya. Tapi gerakan mereka luar biasa ya. Coba tunggu. Bagian yang mana? Tunggu, tadi kayaknya ada di dinding yang sempat saya lihat. Itu Coraknya kayak tulisan Allah gitu. Enggak, bukan ya? Itu saya juga pikiran gitu sih. Itu di tengah Benar itu. Itu ada tulisan Merinding loh. lafaz Allah gitu. Lafaz Allah. Tapi ingat, lafaz Allah Iya sih. itu lafaz Allah. Merinding. Tapi ntar kita lihat. Merinding. Demi Allah, saya baru kali ini nonton videonya loh. Iya, saya juga ini maksudnya baru sedetail ini ya Allah. Oke, kita lanjut. Lanjut. Lagi. Stop. Kita perhatikan ini tadi. Itu kalau kita bayangin itu kayak gambar alis mata ya, tapi mata satu. Cuman dia untuk bulat matanya itu tidak kelihatan full. Tapi ini ada titik di bawahnya itu kan colokan listrik. Iya, colokan listrik lah. Cuman ini kalau kita perhatikan dari dindingnya. Ini di sudut kiri atas. Ini kan lafaz Allah nih, namanya Allah. Nah, di sebelah ini ini ada segitiga tuh kayak yang di atas tuh. Benar nggak? Ada lambang segitiga di atasnya. Segitiga itu Illuminati jelas. Itulah. Oke, lanjut. Wah, merinding. Oke. Ini
berarti mereka ganti latar dari koreografi sudah. koreonya mereka. Jadi pertama di dinding yang tadi yang polos, sekarang di dinding yang belakangnya ada batu bata. Tapi memang dari segi penampilan physically luar biasa, keren banget. Artinya untuk mata lelaki memang sangat memanjakan mata lelaki. Dalam segi koreonya juga, nggak usah ditanya lah. Benar. Cuman ada beberapa memang yang di video di sini yang mengganjal dan memang ada pesan-pesan rahasia di dalamnya dari yang kita mungkin bagi orang penikmat video yang cuman sekedar mengamati objek yang bergerak, yaitu nggak terlalu gimana. Benar. Tapi coba kalau kita lihat di sekelilingnya pasti ada makna yang tersirat gitu. Walaupun tanpa kita sadari. Nah ini benar sekali, karena saya juga kadang biasa untuk mereaksi lebih fokus ke penarinya sih. Nah itu dia. Oke, kita lanjut. Ini baru loh untuk saya nih, wah luar biasa. Ini ya dinding yang ini. Itu kan adalah pas awal di tengah. Nah ini beda lagi. Nah. Nih, ada adegan. Oke, cut. Nah, jadi tahu nggak sih sebenarnya propaganda yang dilakukan oleh Illuminati adalah memperbiasakan penonton dengan hal-hal yang berbau hubungan sesama jenis, baik dia LGBT atau lesbi. Nah, contoh sekarang banyak komunitas yang dari luar negeri ya, yang selalu mendukung dengan namanya LGBT. Hati-hati ya, hati-hati karena video seperti ini nih, ini sebenarnya kalau untuk dari koreonya, dari penampilan physically pemainnya memang itu mengundang untuk kita suka sama lawan jenis. Tapi mereka di sini memperlihatkan bahwa itu bahwa kehidupannya kita itu bukan cuman hanya mau mereka mengaduk gitu. Entah yang suka cewek sama cowok nggak apa-apa, cewek sama cewek nggak apa-apa, cowok sama cowok nggak apa-apa. Hati-hati, itu jalan dajjal. Ngerti nggak? Paham nggak? Nah, karena kalau dibahas lagi dari awal panjang sih ceritanya. Saya takut nanti pembahasan saya terlalu panjang, jadi kita balik lagi. Kita fokus lagi ke videonya. Fokus lagi ke video. Oke, pause. Sorry. Tunggu, kita lihat dulu mana tadi? Yang ini. Bukan mata. Mana tadi mata? Ada mata. Nah, coba di sini. Nah, itu cut. Nah, oke. Cut di cewek yang hadap gini. Nah, itu kenapa sih film video klip tentang lagu-lagu entah dari barat atau dari apalagi K-pop begini selalu memperlihatkan ada adegan tersendiri memperlihatkan mata. Tahu nggak kenapa? Walaupun mungkin itu memang seni video ya, seni dalam tampilan bahwa itu keren, menarik. Tapi ada makna tersirat. Ketika video itu memperlihatkan sekilas wajah, tapi wajahnya zoom outnya itu zoom innya itu ke mata. Tahu nggak kenapa? Itu makna tersirat bahwa bukannya saya, makanya dari dulu saya nggak terlalu suka dengan yang namanya K-pop. Tapi walaupun memang untuk video ini memang saya suka untuk objeknya cewek. Nah, itu normal ya. Tapi ketika kita melihat videonya, kadang-kadang saya berpikir, wah ini dajjal ini. Karena setiap video entah dari barat atau Korea atau apalah, ketika dia zoom in ke matanya, pasti ada sesuatu hal yang mengganjal di situ. Dan matanya juga pasti entah matanya lekukannya atau gimana, atau dia biasa kayak gini sebelah atau kayak gini. Banyak simbol-simbol yang menunjukkan bahwa mereka ini sudah terkontaminasi dengan yang namanya dajjal. Illuminati ya. Ingat itu Illuminati. Jadi berarti setiap video K-pop itu punya pesan-pesan sebenarnya. Kalau saya lihat-lihat ya, walaupun memang saya tidak penggemar K-pop, tapi kadang-kadang saya mengamati walaupun memang saya nggak hobi, tapi saya ingin gali sebenarnya apa sih yang makna tersirat di dalamnya gitu. Kita lanjut lagi ke karena jujur mata saya jeli melihat hal-hal yang betul-betul aneh. Ini bukan bicara nama-nama, tapi ini berbicara tentang data, berbicara dengan fakta. Jadi kalau berbicara tentang data, saya nggak bisa kasih data di sini karena memang ya ini kan hanya video reaction, bukan video tentang
penelusuran kasus atau konspirasi. bukan berbicara ini bukan berbicara tentang penelusuran kasus ya atau investigasi, tapi ini hanya untuk reaction. Tapi untuk lebih jelasnya nanti silakan cari di Google atau di YouTube lainnya menjelaskan tentang makna yang tersirat di MV Kipo. Iya, itu dia. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, cut parfum. Nah, Ini itu kita dia. bahas detail nih. Nah, untuk parfum. Jadi gini, kenapa sampai saya selalu menghubungkan dengan nama Illuminati karena jujur pikiran saya ketika saya menonton K-pop itu bukan memang sih tertariknya karena fisik mereka luar biasa, cantik-cantik dan sangat seksi. Tapi artikulasi yang kita dapat di dalam video itu ada makna-makna tersirat di situ. Yang mungkin kalau untuk penonton yang hanya cuma sekedar objeknya ya dia nggak mampu untuk menelaah gitu. Tapi kalau saya memang betul-betul sangat detail. Detailnya ya sebagai saya seorang konten kreator juga, saya juga menilai bahwa kita kok jadi penonton gini-gini amat ya. Istilahnya cuma menikmati seninya doang tapi tanpa tahu sebenarnya makna tersirat seperti apa. Akhirnya kita terbiasa dengan hal tersebut sehingga hal yang janggal kita anggap biasa. Akhirnya apa? Kita dibodohi. Nah, catat. Oke. Nah, berbicara tentang parfum, tahu nggak sebenarnya dari apa namanya? Illuminati sendiri. Ada filosofi untuk Iya, parfum. filosofi untuk parfum. Jadi ketika dia mau memperkenalkan yang namanya dunia seks, ya, dunia seks di antara kaula muda yang udah terbiasa dengan dunia seks. Pertama untuk menarik perhatiannya pakai parfum. Nah, tahu nggak asal usul parfum itu dari apa? Ya, Nah, jadi gini, secara garis besarnya bahwa ini proses ketika orang ingin memperlihatkan auranya dia, sehingga orang ketika dia lewati merasa wow wangi. Akhirnya orang-orang dari dulu buatlah beberapa ramuan yang tak sengaja ternyata ini menimbulkan kesan yang betul-betul memikat. Oke, berarti. Nah, jadi dengan cara itulah Illuminati menebarkan yang namanya parfum-parfumnya dia, ya. Tapi sekarang udah banyak sih parfum yang dibuat dari produk lokal juga, bahkan ini. Tapi ada parfum-parfum bermerek yang betul-betul ini lambang Illuminati. Oke. Nah, saya nggak bisa gali jelaskan lebih dalam lagi karena memang videonya kita tentang reaction. Jadi tapi yang jelas parfum ini adalah salah satu simbol daripada Illuminati. Nah, oke lanjut. Bang Yan sendiri ada koleksi parfum? Ada, tapi parfumnya parfum master. Nanti kita promosi lagi. Iya. Oke, kita lanjut. Tapi lanjut. tunggu. Model parfumnya aja terlihat biasa aja. Tapi dalam video ini menganggap bahwa parfum itu adalah daya tarik seorang cewek. Dia untuk memikat temannya atau gimana? Iya, pastinya. Oke, lanjut. Kok sadis? Memang kalau masalah goyangan ini angkat tangan ya. Tapi kalau saya udah dapat cewek kayak gini mungkin saya susah untuk selingkuh. Semuanya Ya. lengkap. Pergi kerja pulangnya langsung ke rumah ya. Nggak kemana-mana lagi. Wajar mata lelaki ya, nggak bisa menafik. Ya benar. Oh, Iya lah. Nah, cut dulu. Oke, saya bahas bukan masalah video tapi masalah mata lelaki. Jadi perempuan yang nonton video ini jangan beranggapan bahwa lelaki yang kalian selalu idam-idamkan selama ini nggak pernah yang namanya pelototin atau melirik sedikit cewek yang seksi. Hati-hati. Benar. Karena sejatinya lelaki adalah lelaki yang betul-betul bisa jaga diri dia, jaga hati. Tapi bukan berarti bisa jaga mata dengan hal-hal yang walaupun mungkin dia nggak sengaja. Tapi begini kan, ada kata ceramah Ustadz, ketika melihat sekali itu rezeki. Iya. Tapi kalau ketika melihat udah banyak kali berarti dosa. Nah, berarti itu dia tadi. Kalau kebanyakan cowok ketika sekitar begini, cantik. Tapi pasti dia pengen lihat lagi karena dia penasaran gitu. Rasa penasaran itu sehingga dia munculkan
gairah di situ. Jadi sarannya pas lihat pertama kali nggak usah kedip dulu gitu. Iya. Jadi untuk cewek-cewek jangan merasa bahwa cowok yang kalian anggap udah baik banget itu nggak pernah buat hal-hal yang aneh, karena ya laki-laki juga manusia. Intinya sekarang carilah cowok yang betul-betul bisa mengerti dengan perasaannya kamu, dan ketika ada di depan kamu dia bisa buat kamu nyaman gitu. Luar biasa ini saran dari. Tapi kalau dia jauh dari kamu, jangan berharap dia bisa kasih kenyamanan lebih, karena mana dia tahu. Entah misalnya kamu teleponan, kamu di mana ya? Oh, saya di kamar. Padahal di kamar bukan di kamarnya dia, tapi di kamar di kamar yang lain ya. Jadi whatever gitu kan. Intinya terserah lah mau dia buat apa. Intinya sekarang ketika dia berada di dekat kamu dia nyaman, dan percayalah bahwa ketika dia udah berada jauh di dekat kamu, percayalah dia gitu. Iya. Insya Allah kalau dia diberikan kepercayaan, nggak ditekan, nggak diberikan kamu jangan begini jangan begitu, laki-laki akan tunduk loh. Jangan ditekan, laki-laki jangan ditekan. Biarkan laki-laki yang menekan. Dengan nih saran dari dulu orang bujang. Padahal, Oke, lanjut. Apalagi nontonnya kayak begini pasti cowok kalian tuh pernah ya. Habis. Pas di akhir habis. Oh, oke. Masih ada sih lanjutan ini. Masih ada? Pakai lipstick. Nah, itu lipstick juga sama. Ini kan tapi kalau untuk saya sih ini video terakhir ini hanya untuk memperjelas bahwa memperlihatkan bahwa mereka itu memang sangat-sangat menarik. Tapi makna tersiratnya di sini bahwa apapun yang mereka pakai itu ada kaitannya dengan yang namanya Illuminati. Contoh aja gini, hal kecilnya aja. Ini sangat bertentangan dengan moral pekerti bangsa kita gitu kan. Saya nggak munafik, saya suka karena ini memperlihatkan bahwa wow, begitu gemulainya, begitu kerennya, begitu seksinya, dan begitu hotnya dia. Itu tidak kita bisa pungkiri. Itu kita nggak bisa pungkiri karena mata lelaki. Tapi kenapa sampai dibuat begitu? Karena perempuan dulu yang mulai. Kenapa sampai terjadinya pemerkosaan? Kenapa sampai terjadinya hal-hal yang pelecehan atau apa segala macam? Karena dari ceweknya sendiri, dia nggak mau menjaga dirinya dengan memakai baju yang sopan, sehingga laki-laki coba kalau dia misalnya pakai hijab, masya Allah, ini pasti laki-laki wah, artinya kita segan gitu. Tapi kalau cewek udah pakai rok mini, bajunya yang kelihatan dada kayak gini, ya mungkin pakai singlet kayak gini, jadi seakan-akan wah ini cewek nantang banget gitu. Jadi naluri kita sebagai pejantan muncul. Nah, iya. Naluri sebagai pejantan yang betul-betul ingin memperlihatkan saya pengen sentuh dia. Iya, kayak ingin merasakan ya. Merasakan sensasinya. Akhirnya terjadilah hal-hal. Nah, itulah dia, makanya di video ini sebenarnya tidak ini sangat-sangat berjauhan dengan yang namanya moral pekerti bangsa. Tapi karena seiring perkembangannya zaman dan sekarang udah zaman makin luar binasa ya, makin aneh. Akhirnya kita dibiasakan dengan hal-hal yang seperti itu. Walaupun memang nggak munafik, saya suka dengan hal seperti itu, tapi bukan berarti bahwa itu menjadi lumrah dan akan terus-terusan seperti itu. Karena saya juga ketika saya nikah, ya minimal mungkin lirik dikit nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih lihat di Instagram aku masih itu, Pak. Sebenarnya sih entah mau dilihat aslinya apa Instagram sama aja sih sebenarnya. Itu sudah arah-arah yang mau kita kayaknya pengen gitu. Gitu kan. Walaupun memang cuma sekedar angan-angan, tapi kalau kita biasakan terus seperti itu, maka akan akan berkelanjutan dan bisa-bisa kacau hubungan. Iya. Intinya video-video yang kayak begitu, maksudnya perempuan joget-joget itu pasti mengundang hasrat. Iya, jangan munafik kalau kita sebagai laki-laki kan melihat itu ada saja yang kita keinginan untuk saya mungkin ingin merasakannya, mungkin ingin mengoleksi mungkin kan. Dan mungkin dengan video ini akan jadi standar kita ke depan. Takutnya seperti ini gini, bukan minta maaf untuk perempuan yang merasa bahwa K-pop itu masih manusiawi. Masih manusiawi karena memang itu untuk ditujukan entah dia misalnya K-popnya laki-laki, ya berarti memanjakan mata perempuan.
Nah, K-popnya cewek berarti memanjakan mata laki-laki. Oke, itu masih memang dalam hal positif ya. Bukan positif, normal, manusiawi. Tapi kalau kita udah berkaitan dengan yang namanya hasrat, maka hasratnya kita ingin memiliki seperti dia, misalnya contoh. Berarti standarnya kita udah mulai tinggi karena dianya udah kelihatan keren. Nah, tiba-tiba kita kenal dengan orang yang mungkin minta maaf bukan berarti saya menganggap remeh. Ini bukan berarti ejekan atau apa. Tapi ketika misalnya saya melihat cewek yang seperti itu, berarti standar saya sudah seperti itu. Ketika saya berhadapan atau berkenalan atau mau dekat sama cewek yang mungkin levelnya ya gitulah bukan berarti saya menganggap remeh, enggak. Tapi mungkin wajahnya ya kita bisa bilang apa ya, standar kita lah. Nah gitu. Akhirnya kita nggak level. Takutnya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita susah untuk memilih pasangan. Nah makanya cintailah produk lokal. Gitu ya. Nah, cintailah produk lokal. Kalau kita cinta produk luar, otomatis ya kan level kita akan tinggi gitu. Ya, kalau pasti. Nah intinya standar kita jadi meningkat kalau kita bandingkan antara lokal dan yang di luar. Iya betul. Gitu. Jadi kalau kita selalu terbiasa dengan yang luar, akhirnya standarnya kita tinggi. Ketika ketemu dengan lokal yang apalagi tampilan yang biasa-biasa, yang kita nggak ada niat untuk mau dekatin, akhirnya apa? Ya susah dapat pasangan. Ya karena memang saya sering perhatikan gitu, kayak cewek-cewek itu yang suka-suka K-pop laki-laki itu, mereka anggap itu kalau itu standar mereka. Iya betul. Itu calon suami saya, itu pendamping saya. Jadi kita yang pas-pasan, iya. Lucu gini nih. Yang lucunya gini, teman saya, ini cewek ya teman saya, dia punya suami. Terus waktu itu kita ketemu reuni. Tapi saya lihat di HP-nya dia bukan foto suaminya yang jadi wallpaper. Tapi fotonya cowok ganteng yang dari luar. Entah, saya nggak tahu apakah itu K-pop atau apa, yang penting mukanya kayak seperti Asia Timur lah gitu kan. Mukanya itu saya bilang, loh, ini bukan suami kamu kan, saya tahu suami dia. Loh, kenapa pasang foto ini? Enggak, cuma fans saja ya. Loh, kalau cuma fans, artinya hargailah perasaan suami kan. Minimal gini, kalau misalnya kamu malu perhatikan mukanya dia, minimal ya wallpaper yang lain lah gitu, yang mungkin tentang alam, tentang hewan-hewan, tentang boneka. Jangan dibandingkan dengan laki-laki lain. Iya gitu. betul. Walaupun itu fans tapi berasa pasti disuruh. Iya betul itu penghinaan sebenarnya. Dan seandainya kalau saya udah nikah terus saya dapat istri saya misalnya pasang wallpaper cowok lain, entah dibilang dia itu artis atau apa, bahkan saya pasti tersinggung. Karena merasa bahwa ketampanan saya atau kegantengan saya itu hanya sekedar penghias untuk sementara di mata istri saya gitu. Saya pengennya saya itu betul-betul ketampanan saya sebagai suami itu diakui oleh istri. Bukan berarti ketampanan itu bahwa fisik saya harus gini, harus gitu, enggak, tapi perlihatkan bahwa saya itu laki-laki yang betul-betul jadi andalannya gitu. Jadi panutan bagi seorang istri. Nah, itu dia. Tapi istri-istri sekarang banyak yang tidak tahu diri. Kebanyakan. Banyak ya, tapi nggak semua. Karena apa? Udah tahu ada suaminya, masih ngefans sama cowok lain, pasang di wallpaper. Ngeri nggak tuh? Ngeri tuh? Iyalah. Nah, jadi menyesuaikan saja sebenarnya, tapi menyesuaikan bukan berarti kita harus merugikan perasaan pasangannya kita. Tapi kalau masih pacaran boleh deh. Nah, kalau pacaran mungkin artinya gini. Oke, kalau pacaran nggak masalah sih, karena dia bukan menjadi hak miliknya kita. Siapa tahu mungkin kita juga menikah dengan orang lain dan dia juga seperti itu. Tapi intinya begini, saling menjaga perasaan. Walaupun memang namanya sebatas pacaran. Dan bagi saya mungkin sekarang saya nggak ada niat untuk cari pacaran untuk niat pacaran lagi. Tapi udah memang betul-betul kalau mau langsung deh sikat. Mau langsung sikat gitu kan. Intinya. Tapi pengenalan dulu lah. Ya pastinya itu dia. Kenapa kita bahas ini jodoh nih kayaknya. Tapi memang sebenarnya pembahasannya lebih panjang lagi kalau kita mau gali. Cuman memang ya ini tergantung dari pemahamannya si objek yang kita bahas gitu. Dan penonton juga ya tergantung bagaimana caranya menilai daripada pembicaranya kita gitu. Sekarang saya minta Bang Ian ini kasih saran deh untuk penggemar-penggemar K-pop sana yang terlalu fanatik iya, yang betul. Terlalu fanatik lah. Oke. Saya jujur saja saya juga suka dengan K-pop, tapi saya tidak sebatas ini aja, maksudnya hanya sebatas nonton
video klip Iya, atau seperti itu, menikmati musik Iya, mereka. menikmati. Dan jujur untuk pertama kalinya juga saya lihat-lihat kayak begitu, untuk detailnya mereka pakai backgroundnya seperti apa itu baru pertama kali. Nah, gitu. jadi gini. Sebenarnya sih ada beberapa video K-pop yang pernah saya nonton yang betul-betul itu ngeri banget. Walaupun mungkin itu menyajikan video yang menarik bagi penonton yang masih baru belum mengetahui apa makna tersirat. Tapi kalau saya udah banyak saya dapat video K-pop, ada beberapa sih yang udah saya nonton yang betul-betul wah ini kalau dibiarin akan terus terbiasa masyarakat seperti ini. Akhirnya ketika lambang ini muncul atau simbol ini muncul, kita akan terbiasa padahal itu simbol Dajjal. Dan bahkan banyak yang tidak sadar. Udah banyak tidak bahkan sekarang gini loh. Contoh kayak gini. Kamu pikir ini apa simbol apa ini? Love kan? Love kan? Pada dalam Dajjal ini adalah tanduk. Tahu nggak ini tanduk? Sama kayak gini metal. Yang dulunya kan saya rocker abis. Ternyata ini lambang Dajjal sama. Ini Dajjalnya bagaimana? Maksudnya Nah, ini lambang apa? Ini tanduk juga. Tanduk juga. Tanduk setan. Nah, terus kayak gini. Oke. Ini bukan oke gini. Oke. Tapi kalau gini, ini 6666. Oke, saya baru tahu ini 666. Nah, tahu nggak 666 itu apa? Iya, lambang setan ya. Nah, itu dia. Terus banyak lagi. Ada gini, mata satu, atau gini, atau banyak deh. Gini. Pokoknya simbol-simbol Dajjal di video klip K-pop. Atau mungkin dia sorot cuma matanya doang, tapi matanya di alis-alis tengah mungkin, apa dihias. Jadi kita lebih menyaring lagi informasi, lebih edukatif lagi, Bisa memilih tontonan iya, lah. memilih tontonan yang baik. Karena kalau kita selalu terpesona dengan fisiknya dari si penari atau penyanyi tadi, ya sebenarnya sih wajar gitu. Mata manusia entah dia perempuan atau laki-laki Tidak bisa itu dibohongi, tidak bisa dibohongi. Cuman memang ada hal-hal yang memang kita harus jaga lah, iya, istilahnya ya. tapi kalau terbiasa dengan hal itu sehingga ketika kita bertemu dengan kehidupan kita sehari-hari di kehidupan nyata, kita udah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya itulah cara daripada Illuminati untuk memasuki yang namanya era New World Order. Oke, hati-hati. Karena ya saya nggak mau bahas tentang masalah pakai corona sekarang pakai masker lah apa segala macam. Walaupun memang jujur saya memang seorang polisi gitu. Memang saya pasti mengikuti aturan pemerintah tentang memakai masker dan sebagainya. Tapi dibalik dari itu semua, saya juga nggak mengatakan bahwa COVID ini dibuat-buat oleh manusia dan sebagainya. Saya nggak mau angkat cerita karena saya takut ketika apa yang saya sampaikan nanti yang dibilang hoax, nanti dibilang namango lagi kita. Padahal sebenarnya ini tergantung dari cara olah pikir kita, cara kesadaran kita bagaimana cara melihat kejanggalan selama ini. Gitu. Dan juga ketika udah lihat janggalnya, kita cari dulu datanya gitu. Ya, jangan langsung asal main menjudge bahwa ini gini, tapi tanpa didasari dengan data, tanpa didasari dengan fakta dan tanpa didasari bukti yang betul-betul bisa dipegang. Tapi kalau bagi saya sih memang saya udah punya banyak bukti, banyak fakta dan analisis saya juga lebih mendalam. Tapi untuk mengungkapkannya itu susah karena di satu sisi saya terikat dengan profesi saya. Ya, jadi kayaknya kita tidak usah bahas yang itu. Ya intinya begitu. Karena itu berkaitan dengan video tadi. Tapi intinya untuk saran saya para penonton entah K-pop atau tontonan video klip yang mengandung unsur-unsur Illuminati atau tentang seks, tentang memperlihatkan lekukan tubuh atau ya nggak apa-apa, wajar sih, manusiawi. Tapi ingat loh, ketika hal itu ketika hal yang janggal kita akan saksikan terus-menerus, maka kita akan terbiasa. Contoh aja gitu, secara logika, ketika hal yang salah tapi rame-rame kita ikuti, maka yang salah tadi jadi benar. Oke, benar sekali. Karena apa? Kalau kita misalnya melakukan hal yang benar, tapi kita cuma sendiri, dibandingkan dengan hal yang salah tapi dilakukan oleh orang lain, maka yang benar tadi dianggap gila. Iya. Ngerti nggak? Dan sampai di detik ini saya merasa terceramahi. Tapi tidak. Saya orangnya ambil positifnya gitu. Nah, untuk video yang tadi juga saya baru buka tadi pagi lagi. Itu akhirnya itu 2 tahun yang lalu. Wow. Karena memang saya pikir gini,
harus collab dengan Ian Aditya nih, nggak boleh video K-pop yang biasa-biasa nih. Nah, kalau itu dia. biasa-biasa aja nih nanti kita terlalu gini kan. Iya, kaku. Saya pun monoton. baru sadar itu kalau kayak dari backgroundnya tadi tuh ternyata memang ada Iya, ada maknanya, makna tersirat di tersirat situ. Wah, Gitu. Jadi mungkin reaction berikutnya saya akan lebih detail lagi untuk masalah Nah, MV itu dia. mereka. Nah, itu dia. Saya harus lihat sekitar mereka kira-kira ada pesan tidak itu dari Iya. dari video klip mereka itu. Wah, Mantap, luar mantap, biasa mantap, ini. mantap. Jadi ilmu baru juga untuk saya. Ya pokoknya intinya berpikir positif aja dulu, dan ketika kita menemukan hal yang baru, maka ya bukan berarti kita nggak boleh seuzon, wajar seuzon, Iya. tapi seuzonnya itu dalam artian untuk mencegah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dan bodoh. Ya, dan kita masih memfilter juga Ya. info yang masuk ke kita gitu loh. Dan apa yang disampaikan juga tidak mungkin asal-asalan. Semua Ya. melalui data dan Iya, fakta betul. yang ada gitu. Ah, ya. Oke. Ya, saya rasa. Jadi sekian dulu ceramahnya. Salah. Bukan konten ceramah ya. Intinya ambil positif dari video ini, yang Nah. negatif dibuang aja gitu. Iya, betul. Jadi yang sepahaman dengan Bang Ian, ayo komen di bawah. Yang tidak sepahaman mungkin jangan terlalu menganggapnya itu sebuah hal yang memojokkan kalian atau Iya. menganggap kalau kalian itu benar-benar salah, tidak. Betul, gitu. betul sekali. Jadi intinya jangan lupa Jangan lupa di like dan komen video Dan ini. Subbreaker. Subbreaker. Nah, Ian Bapontar dan Koro Channel. ya, Ian Bakontar dan Koro Koro Channel. Channel. Ininya ada di bawah. Oke, di bawah sini ya. Di bawah kolom sana, di bawah sana. Oke. Coba lihat semua ke bawah dulu. Oke. Oke, sekian dulu. Saya rasa bukan video reaction lagi nih. Kita membedah. Iya, betul. Bukan cuma reaction tapi membedah video klip dari 4L tadi tuh ya. Iya, Saya K-pop. juga nanti saya search apa sih arti dari 4L. Nah, jadi secara kesimpulan. Oke, secara kesimpulan. Kesimpulan. Sampai saat ini saya tetap tidak tidak tertarik. Bukan tertarik dalam artian tidak tertarik sama cewek, ya pastilah tertarik. Itu kan munafik kalau saya nggak tertarik. Cuman saya tidak tertarik dengan tampilan daripada video klipnya yang makna yang tersirat di dalamnya itu. Oke. Karena saya tahu bahwa K-pop itu udah pasti dimasuki dengan yang namanya paham Illuminati. Oke. Jadi yang nggak sepaham nggak usah marah-marah ya. Iya. Komen saja di bawah. Iya, oke. Komen di bawah. Oke, sekian dulu video apa ya, bukan reaction juga, pokoknya bincang-bincang kita dengan Bang Iya. Ian sekaligus membedah video K-pop kita. Jadi terima kasih banyak untuk Bang Ian Iya. atas waktunya, sudah jauh-jauh datang kemari untuk Jauh saya lari-lari dari kecil. untuk menemani Koro Channel membedah video ini sekaligus mereactionnya. Pokoknya setelah video ini nanti keluar, saya juga mau reaction video Bang Ian. Asyik. Pastinya. Oke. Saya mau lihat untuk video yang viral yang mana. Asyik. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mendukung Koro Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Subbreaker. Sekian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.